Halo semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Miss D di kelas seni budaya. Yau, 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 yau. Shua. Gimana kabarnya kalian semua? Tetap sehat kan? Harus sehat. Teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali di kelas seni rupa dan kita akan membahas sebuah materi baru, yaitu poster. Teman-teman pasti bingung, kok poster aja harus belajar? Ya kan? Saya mau kasih tahu di sini teman-teman bahwa poster itu banyak jenisnya, banyak macamnya, dan fungsinya juga banyak. Jadi hal-hal inilah yang perlu saya sampaikan ke kalian dan untuk dipelajari. Jadi bila nanti kalian mengerjakan proyek atau kalian ingin membuat sebuah poster dalam sebuah acara, kalian tidak salah lagi mengerjakannya. Pertanyaannya adalah, Miss, kok kita harus belajar poster sih? Kan di pelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar. Ya teman-teman, kalau di bahasa Indonesia kita belajar tentang cara penulisannya. Tapi di kelas seni budaya kita akan membuat bentuk sketsanya. Kita akan lebih mendalami lagi jenis dan bentuk-bentuk poster serta konten dari isi poster tersebut, juga gambar dan bentuknya seperti apa. Jadi di kelas seni rupa pasti isinya akan berbeda dengan kelas bahasa. Kita akan belajar sama-sama ya teman-teman. Saya akan membahas tentang apa itu poster, jenis-jenis poster, bagaimana cara membuatnya, dan seperti apa fungsinya. Teman-teman, selamat menyimak, selamat belajar, dan jangan lupa terus praktek. Halo teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di kelas seni budaya. Hari ini kita akan belajar mengenai menggambar poster. Isi materi yang akan kita pelajari saat ini adalah yang pertama, prinsip. Kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, sifat, dan ciri-ciri dari poster. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai jenis, macam-macam, dan juga fungsinya. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai kondisi. Kondisi di sini berbicara tentang syarat dan aturan yang akan kita pakai ketika kita ingin membuat poster. Lalu yang keempat yaitu aplikasi, penerapan dalam pembuatan poster tersebut. Albert Einstein berkata, "Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think." Jadi intinya seperti ini teman-teman. Pendidikan tidak hanya dibuat untuk belajar dan belajar mengenai fakta saja, tetapi pendidikan itu dibuat untuk dapat melatih otak kita untuk dapat berpikir dan berpikir lebih baik lagi. Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu prinsip. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian dari poster itu sendiri, tujuan dari pembuatan poster, sifat, dan juga ciri-ciri dari poster. Pengertian poster. Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar ataupun kecil. Intinya, kalau kalian bikin poster, pasti harus ada dua hal ini. Harus ada gambar dan juga harus ada tulisan. Dan dia, medianya biasanya bentuknya adalah kertas. Kertasnya bisa ukuran besar, bisa juga ukurannya kecil. Lalu lanjut teman-teman. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari poster. Sifat dari poster itu ada 5. Yang pertama, menarik perhatian orang yang melihatnya. Yang kedua, berisi himbauan atau ajakan. Yang ketiga, kata-katanya sopan. Yang keempat, tidak menyinggung produsen. Dan yang terakhir, yang kelima adalah berisi pengumuman.
Berbicara tentang tujuan, saya bagi menjadi dua. Ada tujuan secara umum dan ada tujuan secara khusus. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, tujuan secara umum. Pembuatan poster secara umum biasanya sebagai media publikasi agar masyarakat yang membacanya bisa melakukan sesuai dengan apa yang ada pada poster tersebut. Ini benar-benar secara umum. Lalu saya akan khususkan tujuan dari posternya. Tujuan khusus dari poster tersebut adalah pembuatan poster itu tergantung dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat. Misalnya, si pembuat memiliki tujuan untuk komersil atau jual beli, maka poster tersebut akan menjadi poster komersial. Lalu ada juga tujuannya sebagai mencari simpatik publik. Bisa juga mencari perhatian masyarakat. Jadi benar-benar kita teliti lebih rinci lagi apa sih yang si pembuat ini pengen lakukan. Itu adalah tujuan khusus. Ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster di sini ada 6 teman-teman. Kita bahas satu persatu. Ciri-ciri poster yang pertama, desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar maupun kecil. Lalu ciri khas yang kedua, cara mengaplikasikannya dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum, atau permukaan yang datar dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Jadi, di sini kalian pastikan ketika kalian ingin meletakkan poster itu bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya adalah poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Jadi biasanya kalau kita membuat poster, jarang ada yang menggunakan warna-warna gelap. Tapi banyak yang menggunakan warna-warna cerah, yang ceria, dan warna-warna yang kontras supaya bisa menarik mata si yang melihat secara langsung. Ciri yang keempat adalah biasanya poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu. Tujuannya adalah agar mudah dipahami oleh si pembacanya. Lalu ciri khas yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca sambil lalu. Jadi artinya tuh ketika kalian lewat, kalian bisa langsung melihat dan langsung tertarik dan langsung membaca poster tersebut. Itu yang dimaksud dengan ciri khas yang ke-6. Segmen yang kedua kita akan bahas mengenai jenis, macam, dan juga fungsi dari poster-poster yang ada. Kita akan masuk ke jenis dan fungsi poster. Saya bagi lagi ya teman-teman menjadi dua. Yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu jenis dan fungsi poster berdasarkan isinya. Nah, kalau berdasarkan isinya, ini ada 4 macam poster teman-teman. Satu persatu ya. Yang pertama adalah poster niaga. Apa sih poster niaga itu? Poster niaga itu dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan atau dagang, untuk menawarkan suatu barang ataupun jasa. Tapi dia lebih fokus ke bagian jasa teman-teman. Contohnya itu ada pendaftaran murid baru atau mencari guru privat baru, seperti itu. Lalu poster yang kedua adalah poster kegiatan. Poster kegiatan ini berisi mengenai suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam pagi, donor darah. Nah, contoh yang saya ambil itu adalah contoh poster donor darah. Lalu yang ketiga yaitu poster pendidikan.
Poster pendidikan ini bertujuan untuk mendidik atau mengajarkan sesuatu. Nah, dalam contoh poster yang saya berikan ke kalian, ini adalah contoh poster untuk mengajarkan anak-anak mengenai bagian-bagian tubuh. Lalu yang keempat yaitu layanan masyarakat. Poster di sini adalah poster yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, mengenai poster apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi COVID. Nah, itu adalah layanan masyarakat. Teman-teman, di sini jelas ya, pembagian poster menurut jenis dan fungsinya berdasarkan isi dibagi menjadi 4. Ada niaga, kegiatan, pendidikan, dan juga layanan masyarakat. Di sini, saya akan masuk ke jenis dan fungsi poster berdasarkan tujuannya. Ada berapa poster? Ada 10 poster. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini seru banget kok kalau kalian perhatikan satu persatu. Kita akan belajar ya. Yang pertama yaitu poster propaganda. Poster propaganda ini memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya nih, kamu ingin membuat poster yang ingin mengajak banyak orang kembali mencintai Bhinneka Tunggal Ika atau perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, poster kamu itu sudah masuk ke dalam propaganda. Masuk ke jenis poster yang kedua yaitu kampanye. Poster kampanye adalah poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat melakukan pemilihan umum. Contohnya, setiap tahun SMP selalu mengadakan pemilihan OSIS, betul? Nah, ketika kita ingin melakukan pemilihan OSIS, biasanya calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS mereka perlu mempromosikan diri, betul? Nah, cara mereka mempromosikan diri selain berkomunikasi, mereka juga biasanya memasang poster-poster supaya menarik peminat yang membaca untuk memilih mereka, betul? Nah, itu masuk ke dalam jenis poster kampanye. Lalu yang kedua, poster wanted atau poster dicari. Bukan cuma buronan loh teman-teman. Ternyata poster ini bertujuan untuk mencari orang yang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Atau misalnya kamu pergi ke komplek, ini saya sering ketemu banget, ada yang kehilangan hewan kesayangannya dan di pohon-pohon suka ditempel bentuk atau foto dari hewan tersebut. Nah, itu masuk ke dalam poster wanted atau poster dicari. Dan biasanya di poster wanted ini sangat-sangat detail bentuknya yang dibutuhkan. Misalnya seperti apa kalau dicari seorang sekretaris atau dicari hewan, itu ciri khasnya seperti apa, itu sangat-sangat detail teman-teman. Dan biasanya alamatnya juga sangat detail dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, kita masuk ke poster yang keempat yaitu poster cheesecake. Bukan makanan. Cheesecake di sini adalah poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik seperti bintang rock, artis, penyanyi K-pop. Nah, di sini kebetulan saya ambil satu poster dari artis China bernama Tenlung. Saya lagi ngefans banget sama dia. Jadi saya ambil poster ini sebagai contoh poster cheesecake. Misalnya kalian suka sama BTS atau Blackpink. Nah, kalian tertarik terus kalian beli majalah, kalian beli CD, terus ada hadiah foto-foto dari kelompok tersebut atau idol tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam poster cheesecake.
Kita lanjut ya ke jenis poster film. Poster film ini dibuat dengan tujuan untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam sebuah industri perfilman. Saya ambil contoh yang lagi heboh beberapa tahun yang lalu adalah film Parasite. Film Parasite ini sangat terkenal ya teman-teman, dari Korea Selatan. Lalu film ini sempat memenangkan banyak sekali award atau reward. Yes, berikutnya kita akan masuk ke poster komik. Poster komik ini biasanya digunakan untuk mempopulerkan buku-buku komik. Biasanya kalau kalian pergi ke toko buku dan si toko buku tersebut ingin memberitahukan para pengunjung bahwa ada komik yang akan muncul pada season berikutnya, mereka akan mengumumkan bukan hanya dalam bentuk stiker, tapi mereka juga menempelkan banyak sekali poster-poster tentang komik yang akan muncul tersebut. Saya sering ketemu banget teman-teman. Salah satunya adalah poster Conan ini. Lanjut ke poster afirmasi. Poster afirmasi ini biasanya dipakai untuk memotivasi para pembaca untuk membangkitkan jiwa kepemimpinan mereka. Saya ambil contohnya adalah dari quotes-quotes yang ada. Lalu masuk ke poster riset. Poster riset biasanya digunakan untuk mempromosikan kegiatan riset. Dan biasanya poster riset ini mengundang para pelaku akademik untuk ikut gabung dalam kegiatan tersebut. Nah, salah satunya adalah contoh poster penelitian COVID. Banyak para peneliti dan dokter-dokter yang sedang membahas atau sedang meriset tentang COVID ini, dan mereka mempromosikannya ke kampus-kampus, ke rumah sakit untuk mengajak para peneliti lain atau para dokter-dokter lain untuk bergabung dalam penelitian ini. Oh ya teman-teman, kalian harus pastikan ya perbedaan antara afirmasi dan poster propaganda, karena seringkali banyak yang terbalik menggunakan poster propaganda maupun poster afirmasi. Ingat baik-baik perbedaannya di sini. Propaganda biasanya isinya tentang kecintaan akan negaranya. Lalu kalau afirmasi biasanya isinya tentang memotivasi orang-orang untuk menjadi lebih baik atau berjiwa kepemimpinan. Mengerti ya teman-teman perbedaannya? Lalu kita akan masuk ke dua poster terakhir. Yang poster yang ke-9 adalah poster kelas. Poster kelas ini bertujuan untuk memotivasi pelajar atau poster mengenai tata tertib kelas. Ini biasanya ada ketika kalian masuk ke sekolah, kalian masuk ke dalam ruangan kelas kalian. Nah, ada peraturan-peraturan yang dituliskan atau digambarkan dalam sebuah kertas lalu ditempelkan di dinding-dinding kelas tersebut. Nah, itu adalah poster kelas. Lalu lanjut ke poster komersial. Poster komersial ini hampir sama, hampir mirip dengan poster niaga, tapi tujuannya beda teman-teman. Kalau poster niaga dia lebih ke arah jasa, betul. Kalau poster komersial dia lebih condong ke mempromosikan suatu barang untuk dijual beli. Nah, contohnya ini adalah poster mengenai minuman kaleng atau minuman dingin atau soda. Segmen yang ketiga membahas mengenai kondisi, jenis, dan juga aturan membuat poster. Syarat-syarat dari pembuatan poster. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Lalu yang ketiga, poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Yang keempat, poster harus mampu menarik minat dari masyarakat yang melihatnya. Yang kelima,
Media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Lalu yang keenam, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Ketika kalian ingin membuat poster, ada aturan-aturan atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Di sini saya letakkan 3 hal. Yang pertama, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Lalu yang kedua, kata-kata yang digunakan pada poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Yang ketiga, jenis font atau tulisan atau huruf sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan memiliki size yang besar. Segmen yang keempat, membahas mengenai aplikasi. Aplikasi di sini adalah penerapan dalam pembuatan poster. Cara membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuannya dulu teman-teman. Lalu yang kedua, buat kalimat singkat dan bersifat mensugesti. Lalu yang ketiga, gunakan gambar dan juga tulisan. Yang terakhir, gunakan media yang tepat. Pengaruh poster terhadap hasil. Tahukah kalian bahwa poster memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil yang ingin dicapai? Bahkan poster bisa mempengaruhi ekonomi, politik, sosial, alam, juga psikologi dari banyak orang. Oleh sebab itu, teman-teman harus berhati-hati ketika kalian ingin menyampaikan pesan yang ada di dalam poster yang akan kalian buat. Good things come to those who believe. Better things come to those who are patient. And the best things come to those who don't give up. Teman-teman, jangan menyerah ya. Bila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan atau sesuatu yang belum jelas, kalian bisa langsung kontak saya di WA grup Seni Budaya kita, atau ke IG saya @lydia_johari, atau ke IG yang satunya lagi @7joharilydia, maupun ke Facebook saya @joharilydia. Saya akan membantu teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan menjelaskan kembali hal-hal yang belum jelas. Baiklah teman-teman, saya ingin mengajak kalian juga untuk dukung terus channel This Life dengan tujuan supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat dan juga jadi berkat buat banyak orang yang ingin belajar dengan cara subscribe, like, follow, dan share video-video yang ada. Terima kasih teman-teman. God bless you. Gimana? Sudah paham apa itu poster dan bagaimana cara menerapkannya? Ya teman-teman, jangan lupa sekali lagi untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari supaya ilmu yang kita dapatkan tidak terbuang dengan sia-sia. Guys, seni rupa itu menyenangkan, jangan dibuat stres atau susah. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita, tapi bukan berarti kita akan selesai begitu saja. Tetap harus praktek dan praktek dan praktek supaya ilmu yang kita dapatkan bisa terus berkembang dan bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk klik dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan follow ya teman-teman. Dan sebarkan video-video ini ke seluruh media yang kalian punya supaya
semua orang bisa belajar mengenai seni rupa, bagaimanapun caranya dan seperti apapun caranya. Teman-teman, sekali lagi jaga kesehatan. God bless you.